Oke, kita lanjutkan perbincangan. Mungkin kalau tadi baik dari Pak Abdul Hoer maupun dari Mas Ucep menyampaikan, ya masih belum bisa memprediksi nanti hasilnya seperti apa dan idealnya seperti apa. Tapi kalau masyarakat melihat, Mas Adi, wajar tidak sih kemudian kalau masyarakat mengkhawatirkan begitu? Oke, putusan ini nampaknya syarat akan politis, mengingat 3 hari lagi ini diputuskan 3 hari menjelang pendaftaran, belum lagi kemudian Ketua MK juga merupakan paman dari Mas Gibran. Ada kekhawatiran itu wajar tidak jika dirasakan oleh publik? Kalau bicara tentang apakah ini ada kaitannya dengan unsur politik, nggak bisa itu dinafikan. Karena saat ini sudah masuk tahun politik, 3 hari, sebentar lagi kita akan melihat bagaimana semua partai politik akan mengusung jagoan mereka, capres dan cawapres untuk bertanding di pemilu. Nah yang kedua, memang kita tidak bisa kita pungkiri, selalu saja menjelang pemilu itu ada gugatan kepada Mahkamah Konstitusi soal hal-hal yang terkait dengan politik, tentang ambang batas presiden, tentang ambang batas parlemen, dan sekarang umur soal capres dan cawapres. Ini pasti ada tendensi politiknya. Ketika semua partai politik misalnya menolak tentang ambang batas parlemen itu tidak bisa dikurangi ataupun ditambah, itu kan politik. Ada partai yang berharap. Begitupun dengan presidential threshold. Jadi ketika ada pihak tertentu, partai politik tertentu mencoba untuk menggugat ambang batas syarat umur ini, tentu kaitannya dengan politik. Itu nggak bisa dibantah. Yang menarik itu bukan soal politiknya saja, tapi karena ini dikaitkan dengan soal kemungkinan Mas Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka maju, itu aja ceritanya. Kalau ini tidak menyangkut Gibran, saya kira tidak akan ramai dan tidak akan gaduh. Misalnya gugatan ini penuhi oleh MK, Pak Adi Prayitno yang anak petani maju pilpres, orang nggak ramai. Yang ramai ini karena Gibran saat ini posisinya adalah anak presiden. Inilah yang kemudian muncul tafsir kemana-mana. Sekalipun tidak ada orang yang tahu persis apa keputusan Mahkamah Konstitusi, tapi kan sebulan 2 bulan ini kan seolah-olah ada asumsi dan keyakinan bahwa saat ini nih posisinya di Hakim MK itu 4-5 ya, menang. Kemudian dikabulkan soal ambang batas syarat minimum capres dan cawapres. Ada yang bilang posisinya 50-50, 4-4-1. Tinggal satu orang yang memutuskan apakah dia nolak ataupun terima. Ini kan seakan-akan bocoran semuanya ini sampai kepada publik. Jangan pura-pura nggak tahu juga gitu loh. Ini kan sampai juga di kalangan media, kalangan aktivis. Yang ingin saya katakan adalah kalau gugatan batas umur capres dan cawapres ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, kan publik bertanya, bagaimana dengan gugatan pihak lain tentang ambang batas parlemen, ambang batas presiden, termasuk gugatan batas umur maksimal. Kalau ada batas minimal umur, mestinya ada batas maksimal umur juga yang harus diatur. Ini yang saya kira memang memancing kegaduhan yang cukup luar biasa. Kalau mau ditambahkan, ini kan sebenarnya hari ini adalah pertaruhan apakah Gibran Rakabuming Raka bisa maju di 2024. Kalau MK memutuskan bisa maju, itu satu langkah. Langkah terakhirnya adalah apakah Gibran mau pakai kesempatan ini atau tidak. Jangan-jangan MK memutuskan diterima, tapi Gibran nggak mau. Itu artinya semua rakyat itu diprank. Persoalan lain lagi itu kalau seperti itu nanti. Tapi kalau itu diterima, ini yang menurut saya akan terjadi gempa bumi politik yang cukup luas. Gempa bumi politik, berarti peta politik nantinya akan berubah. Seperti apa? Tahan dulu ya, kita akan pantau juga bagaimana kondisi terkini nanti persiapan jelang putusan dari MK. Sudah ada rekan kami Leo Chandra. Selamat pagi Leo, silakan informasinya. Ya, selamat pagi Kamarati dan juga Maria Segaf. Saat ini memang saya sudah berada di depan gedung Mahkamah Konstitusi, di mana memang hari ini itu merupakan pembacaan keputusan dari pihak Mahkamah Konstitusi terkait dengan batas ambang usia minimal capres dan juga cawapres di pemilu 2024 mendatang. Dan kondisi yang bisa saya sampaikan untuk pemirsa bahwasannya memang untuk dari Jalan Patung Kuda menuju ke gedung Mahkamah Konstitusi yang berada di Jalan Merdeka Barat saat ini memang sudah ditutup dengan menggunakan pagar kawat berduri dan juga pembatas beton. Namun saat ini memang dilakukan secara situasional oleh pihak Polda Metro Jaya karena mengingat bahwasannya untuk dari Jalan Merdeka Utara, Medan Merdeka Utara menuju ke Patung Kuda saat ini memang masih dibuka. Dan adapun hari ini itu merupakan berdasarkan material pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu tentang batas usia minimal capres dan juga cawapres ialah 40 tahun. Dan informasinya juga bahwasannya kemarin itu dilakukan aksi unjuk rasa oleh sejumlah mahasiswa di mana mereka juga membawa spanduk yang bertuliskan tolak dinasti politik
MK anak kandung reformasi dan juga integritas MK harus dikawal. Namun untuk kondisi saat ini di Mahkamah Konstitusi diketahui bahwasannya memang spanduk-spanduk tersebut sudah dicopot dan memang sejumlah kepolisian dan juga TNI masih terus berjaga di gedung Mahkamah Konstitusi. Begitu Maria Segaf, kembali ke Anda di studio. Ya, ada itu. Oke, baik. Terima kasih Leo Chandra melaporkan langsung dari depan kantor Mahkamah Konstitusi yang nanti akan memulai putusan gugatan batas usia capres-cawapres pada pukul 10 pagi. Kita lanjutkan kembali di dialog kami saja ya saat lagi.